Yang pertama yang kita bahas ialah gaya. Gaya itu apa sih? Secara fisika, gaya ialah tarikan atau dorongan. Setiap tarikan atau dorongan ataupun tolakan disebut dengan gaya, dan gaya ini tarikan dorongan yang bisa menyebabkan mengubah kecepatan, bisa mengubah arah benda, dan mengubah bentuk. Nah, saya beri salah satu contoh. Misalnya sebuah benda yang awalnya diam, kemudian kita beri gaya atau kita tarik ataupun kita dorong, maka kecepatannya berubah. Awalnya diam dan bisa menjadi bergerak. Nah, lambang dari gaya adalah F yang diambil dari kata force, dan satuan gaya adalah N yang diambil dari kata Newton. Kemudian gaya ini termasuk besaran vektor. Nah, besaran vektor itu apa sih? Besaran vektor ialah memiliki nilai dan arah. Kemudian alat ukurnya adalah neraca pegas ataupun dinamometer. Adapun macam-macam gaya yang dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh seperti gaya otol, gaya pegas atau gaya gesekan, dan gaya normal. Contoh gaya tak sentuh yaitu gaya berat atau gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, adapun rumus-rumus gaya. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu gerak. Di dalam dunia ini tidak ada sekalipun yang tidak bergerak meskipun benda mati sekalipun. Jadi, gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi ke suatu posisi lainnya. Dari definisi ini, gerak memiliki suatu titik acuan. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan ini adalah titik awal benda. Sebagai salah satu contoh, sebuah apel berada di atas pohon. Hal ini menampakkan titik acuan atau dinamakan titik awal dari buah apel. Lalu apel tersebut terjatuh ke bawah tanah dan disebut titik akhir. Adapun unsur-unsur gerak terdapat 3 poin, yaitu yang pertama jarak dan perpindahan, yang kedua kelajuan dan kecepatan, yang ketiga percepatan dan perlambatan. Jadi gerak terbagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, di mana GLB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB, di mana GLBB ini adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Nah, sekarang perhatikan, di sini terdapat rumus GLB dan rumus GLBB. Sekarang kita memasuki tahap materi ketiga, di mana materi di sini terdapat hukum Newton 1, 2, dan ketiga. Jadi, hukum Newton pertama berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila seluruh jumlah gaya itu sama dengan nol atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam atau benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum kedua Newton berbunyi bahwa jika sebuah benda dengan massa M mendapatkan gaya sebesar F, maka benda mengalami percepatan atau A, perbandingan lurus terhadap F, dan berbanding terbalik terhadap massa benda atau M. Hukum Newton yang terakhir atau yang ketiga berbunyi bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki nilai yang sama, segaris namun berlawanan. Artinya, jika ada benda A yang memberikan gaya sebesar F, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. Sekarang mari kita perhatikan rumus hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Selanjutnya yang kita bahas ialah energi. Apakah energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja untuk melakukan sesuatu perubahan.
Energi di sini terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi yang pertama kita bahas ialah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Setiap benda yang memiliki gerak akan memiliki kecepatan tertentu sehingga memiliki energi kinetik, sedangkan benda yang diam tidak memiliki kecepatan sehingga tidak memiliki energi kinetik. Sekarang mari kita perhatikan rumus energi kinetik. Energi yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut terdapat titik acuan. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa benda yang diam namun memiliki ketinggian akan memiliki energi potensial, sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian, maka tidak memiliki energi potensial. Berikut adalah gambar rumus energi potensial. Sekarang kita lanjut ke energi yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total pada semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada posisi tertentu terhadap titik acuannya. Kesimpulannya adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Sekarang mari kita perhatikan rumus energi mekanik. Selanjutnya yang kita bahas ialah usaha. Apakah usaha itu? Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Untuk menghitung usaha, kamu dapat menggunakan rumus berikut, di mana W sama dengan F kali S, di mana W yaitu usaha atau work, satuannya joule, F yaitu force, artinya gaya, satuannya adalah newton, sedangkan S yaitu shift, yang artinya perpindahan, satuannya adalah meter.